Setelah sudah banyak bahas laptop kelas atas, kali ini Pical akan bahas lagi sebuah laptop kelas entry level dengan performa yang solid dan bisa diajak kerja keras dari brand Lenovo. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan bahas sebuah laptop yaitu Lenovo IdeaPad 3 Slim 3 14ALC6. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 6 dengan shared memory 2GB, layar TN panel 14 inch 8 bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 60 Hz. Untuk desain, laptop ini memiliki model yang netral dan tidak terlalu menonjol. Sekujur bodinya didominasi oleh warna abu-abu dengan motif metal yang sama mulai dari panel depan, daerah sekitar keyboard, hingga bagian bawah dari laptopnya. Perbedaan hanya sedikit terasa pada area base layar yang menggunakan warna hitam dan juga di area engsel yang masih berwarna abu-abu dengan motif yang agak kasar. Dari panel depannya ini polos banget dengan adanya logo Lenovo pada sisi sebelah kanan berwarna abu-abu. Tulisan yang sama juga terdapat di area dalam, tepatnya di sisi kanan bawah dari keyboard. Sedangkan untuk bagian bawahnya ini terdapat dua buah kaki karet di bagian depan dan satu kaki karet yang panjang di bagian belakang. Sedangkan untuk dimensinya sendiri, laptop ini memiliki ukuran 32,4 x 21,5 cm dengan ketebalan 2 cm dan berat 1,5 kg. Dengan dimensi dan juga beratnya ini sendiri sih tergolong masih ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Tapi ya tetap, flex masih berasa banget di bagian area panel depan ataupun di area keyboardnya. Terakhir di bagian desain yaitu port, di mana port yang ditawarkan ini tuh ada di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Mulai dari sisi kiri terdapat port adaptor beserta dengan LED indikator charger, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port Full HDMI, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan satu combo audio jack. Sedangkan di sisi kanan, laptop ini terdapat satu port USB Type-A 2.0, SD card reader, One Key Recovery dari Lenovo, dan LED indikator power. Secara port sih tergolong oke lah ya. Walaupun memang kurang banyaknya port USB high speed di laptop ini, tapi balik lagi, mengingat laptop ini tuh termasuk laptop entry level, ya jadinya Pical maklum lah ya dengan port yang ditawarkan. Bagian layar, laptop ini memiliki layar TN panel dengan ukuran 14 inch yang sudah mendukung resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 60 Hz. Panel layarnya memiliki kode NT140FHM/N45 dari brand BOE dengan color depth 8 bit dan juga akurasi warna sebagai berikut, yaitu 64% sRGB, 48% Adobe RGB, serta 46% NTSC ratio. Layarnya juga memiliki brightness maksimal, yaitu 250 nits dengan kontras rasio sebesar 500:1. Urusan layar memang ini menjadi bagian yang mediocre. Secara resolusi memang bagus, karena sudah Full HD. Sedangkan untuk kualitas dan juga akurasi warnanya gitu ya, beserta dengan kombinasi panel TN, menjadikan layarnya ini tidak bisa diajak serius lah, terutama buat teman-teman yang memang mementingkan akan tingkat akurasi warna. Dan untuk membalut layarnya, terdapat juga bezel dengan ukuran 0,64 cm di sisi kiri dan juga kanan, 1,08 cm di sisi atas, dan 1,52 cm di sisi bawah. Kemudian untuk engsel layarnya pun memiliki dua buah engsel yang dikombinasikan ke bagian tengah dan mendukung bukaan layar hingga 166 derajat. Engselnya tergolong cukup ringan, namun masih belum memungkinkan kita untuk bisa kita buka dengan satu jari. Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki dua buah input device standar yaitu keyboard dan juga touchpad. Keyboardnya ini memiliki tipe chiclet dengan model yang tipikal untuk rata-rata laptop Lenovo, yaitu dengan adanya desain melengkung di bawah sisi keycapsnya. Tombolnya memiliki warna abu-abu gelap yang ditemani oleh font berwarna putih, dan kalau untuk feeling pemakaian sih ya, secara pemakaian ini key travelnya Pical bisa bilang tergolong pendek. Namun memang masih acceptable lah buat kita yang memang tidak terlalu intensif mempergunakan keyboard. Tapi memang tidak senyaman dari keyboard seri ThinkPad sih ya. Dan tidak lupa juga ada backlight keyboard berwarna putih yang memiliki dua tingkat kecerahan dan dapat diatur melalui tombol FN dan juga spasi. Selanjutnya untuk touchpad ini memiliki ukuran 10,4 x 6,3 cm yang memiliki tekstur yang tidak terlalu licin dengan warna yang juga lebih mudah dibandingkan dengan bodinya.
Secara desain sih tidak terlihat tombol klik kiri dan juga klik kanan secara terpisah di laptop ini. Namun secara fitur, touchpad ini tetap mendukung akan fitur standar yaitu seperti contohnya Smart Gesture. Namun yang menjadi titik lemahnya, untuk mematikan touchpad-nya ini sayangnya tidak ada shortcut di keyboardnya, sehingga kita harus masuk kepada setting Windows, baru kita masuk kepada touchpad untuk mematikannya. Urusan performa, laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 3 5300U dengan arsitektur 7 nanometer yang memiliki total 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, serta TDP 15 watt. Base frekuensi prosesornya adalah 2,6 GHz dan bisa diturbo boost hingga 3,9 GHz. Seperti biasa, kita akan menguji performa laptopnya dengan menjalankan serangkaian benchmark dalam mode high performance dan dicolokkan kepada adaptor listrik. Sekedar catatan teman-teman bisa ganti mode performanya mempergunakan tombol Fn dan juga Q. Nanti itu akan cycle di antara mode yaitu normal, high performance, dan juga quiet. Yang pertama dengan Cinebench R20. Dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 1980 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 8 menit 36 detik untuk CPU test dan 9 menit 39 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa laptop ini, maka skor yang didapat adalah 8.984 untuk esensial, 6.522 untuk productivity, dan 4.597 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.630. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Dan di urusan GPU, laptop ini ditenagai oleh integrated GPU AMD Radeon RX Vega 6 dengan shared memory sebesar 2 GB. Memorinya sendiri tuh langsung diambil dari memori utamanya, sehingga di task manager tuh nanti RAM utamanya akan langsung kepotong untuk memori GPU-nya. Dan lebih lanjut, kita akan coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya adalah 865 untuk grafik, dan 3673 untuk CPU, sehingga hasil rata-ratanya sebesar 977 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita tes dengan serangkaian game yang mewakili aneka genre game. Dan untuk pengetesan ini, laptop masih tetap dalam mode high performance dan dicolokkan kepada adaptor listrik. Dan dalam beberapa kondisi, kita tuh atur grafik settingnya dan juga resolusinya agar target untuk achieve rata-rata di 60 fps. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 66,3 dengan maksimum 87,4 dan minimum 47,7 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 101,6 dengan maksimum 145,7 dan minimum 64,4 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 99,7 dengan maksimum 113,2 dan minimum 64,1 fps. Untuk eFootball 2022 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 53,1 dengan maksimum 60,8 dan minimum 29,9 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting ultra, average frame rate di 53,3 dengan maksimum 77,2 dan minimum 2,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 36,0 dengan maksimum 71,9 dan minimum 23,8 fps. Dan terakhir Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 57,2 dengan maksimum 60,2 dan minimum 42,9 fps. Untuk tes rendering, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark.
Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 8 menit 41 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di bagian storage, laptop ini menggunakan SSD NVMe Lenovo UMIS Union Memory dengan kode RPJTJ 512MEE10WX dengan kapasitas 512 GB. Dan melalui pengujian via Crystallismark, hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,09 GB per second untuk membaca data dan 0,77 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 55,1 MB per second untuk membaca data dan 148,6 MB per second untuk menulis data. Dan urusan temperatur, laptop ini memiliki sebuah kipas di area sebelah kiri kalau misalnya kita lihatnya dari sisi bawah, dan di sebelah kanan kalau kita lihatnya dari sisi atas. Kipas ini terhubung dengan sebuah heat pipe ke CPU-nya, dan nanti tuh udara segar langsung dari bawah laptopnya akan masuk dan dibuang melalui exhaust di area engsel. Untuk melihat temperaturnya, Pichel tes laptop ini di suhu ruangan sekitar 27 derajat Celcius, dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,7 watt dengan CPU usage di bawah 1% hingga 1,7%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berada di 43 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar di antara 2,2 GHz yang sesekali spike ke 2,9 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi CPU laptop ini naik ke 3,8 GHz dengan power hingga 24 watt dan temperatur di 89 derajat Celcius. Selang beberapa detik, prosesornya ini mengalami throttling ringan dan stabil di daya 21 watt dengan frekuensi 3,6 GHz dengan daya yang relatif sama di 89 derajat Celcius. Dan masih pada saat kita stress test, kita coba cek temperatur bodinya, terutama di area keyboard, ini berkisar di antara 37 hingga 39 derajat Celcius di sisi kanan dan 34 hingga 36 derajat Celcius di sisi kiri. Dan untuk bagian bawah, tepatnya di area udaranya, ini berada di antara 46 hingga 49 derajat Celcius di area sekitar kipasnya. Dan untuk di area exhaust dekat engsel layar, ini tuh berada di kisaran 38 hingga 40 derajat Celcius. Secara performa, memang laptop ini adalah laptop kelas entry level. Namun walaupun begitu, prosesornya ini memiliki potensi yang baik. Dalam beberapa benchmark, bahkan bisa mengalahkan prosesor kelas menengah dari brand sebelah. Menariknya juga, manajemen temperaturnya tergolong baik, sehingga bisa maintain performanya dan juga meminimalisir akan drop akibat throttling. Tapi yang negatifnya, bodinya ini terasa panas banget, apalagi di bagian bawah dari laptopnya. Jadi Pichel nggak sarankan untuk kita pangku nih laptopnya. Sektor audio, laptop ini memiliki dua buah speaker di bagian bawah yang menghadap ke depan. Speakernya ini sendiri sih terdengar kurang lantang dan juga kalau dalam volume maksimal akan terdengar suara kresek-kresek. Saat kita tes audionya dengan volume maksimal, maka laptopnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 74,0 desibel dan maksimal di 81,4 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo IdeaPad 3 Slim 3 14 ALC6. Urusan webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Sebagai indikator nanti ada juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kanan dari webcam yang akan menyala saat sedang digunakan. Untuk kualitas ini tergolong cukup lah ya untuk kebutuhan kerja ataupun sekolah online. Yang serunya lagi sih sebenarnya adanya privacy cover untuk menutupi webcamnya saat kita sedang tidak pergunakan. Namun ini pengaturannya masih tetap manual ya teman-teman. Dan berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam laptop Lenovo IdeaPad 3 Slim 3 14 ALC6. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Lenovo IdeaPad 3 Slim 3 14 ALC6. Ini dengan resolusi 720p 30 fps dan teman-teman bisa lihat hasilnya bagus ya. Ini surprisingly cukup bagus walaupun memang secara sharpness ataupun tingkat ketajaman tidak terlalu tajam.
namun hasilnya bagus loh. Dan ini ada lampu memang di sekitar di depan kiri sama kanan dan juga di bagian belakang. Tapi oke. Dan juga di sini ada 2 mikrofon di sebelah atas dan harusnya suaranya juga bagus. Oke, paling itu aja. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini memiliki Wi-Fi chip dari Realtek dengan kode 8822CE yang support 802.11ac dan Bluetooth versi 4. Dan Wi-Fi chipnya ini juga sendiri sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Namun sayangnya nggak ada port Ethernet di laptop ini. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal sebesar 38.000 mWh berbahan lithium-ion. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 47 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Dan pada saat kita menggunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 17 menit dari 100% hingga 7% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, ini tuh bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 5% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 27 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan. Dan untuk menemaninya juga nanti akan ada LED indikator di sisi kanan dari port chargernya. Dan terakhir, untuk sektor upgrade. Laptop ini masih memberikan opsi upgrade di bagian storage dan juga memori. Untuk storage, kita masih bisa tambahkan hard disk ataupun SSD 2,5 inci di slot yang kosong. Namun kalau butuh high speed storage via NVMe, mau nggak mau kita harus ganti yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih besar. Dan di bagian RAM, saat ini laptop ini memiliki konfigurasi dual channel yaitu 4GB integrated dan 4GB di satu slot RAM-nya. Sehingga opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti 4GB yang ada ke yang lebih tinggi seperti contohnya 8 ataupun 16GB. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Lenovo IDEA P3 Slim 3 14 ALC6 merupakan laptop menarik terutama buat kita yang sedang cari laptop entry level dengan budget yang terbatas tapi tetap mau yang bisa diajak kerja keras. Dengan prosesor AMD Ryzen 3 5300U dan juga kombinasi RAM dual channel, menjadikan potensi maksimal dari laptop ini itu langsung kita dapat tanpa perlu upgrade laptop lagi. Kan biasanya kalau laptop-laptop lain itu tuh harus kita tambahin RAM dulu gitu ya, baru aktif dual channelnya. Tapi ini langsung aktif sehingga performa prosesornya bisa langsung maksimal. Tapi ya set juga ekspektasi teman-teman, di mana yang menjadi titik lemah laptop ini seperti layar yang bisa bilang biasa aja, dan juga yang jadi titik poin kelemahannya adalah panas berlebih dari laptop ini. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 8 hingga 9 jutaan, tergantung dari kondisi stok pasar ya. Dan untuk urusan harga sih, menurut Pichel, harganya masih oke, mengingat akan performa yang ditawarkan dari laptop ini, apalagi kalau dibandingkan dengan prosesor yang sebelah, yang tadi Pichel udah bilang. Benar-benar worth it banget lah. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Lenovo IDEA P3 Slim 3 14 ALC6. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang mungkin suka game, retro konsol, ataupun hal-hal yang berurusan dengan game, bisa kunjungi channel kita, yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile guys. Datang lagi laptop-laptop begini nih. Aso ini. Wuhui.